Di sebuah negeri yang besar dan kaya raya, bertahtalah seorang raja yang serakah, kejam dan lalim. Para penduduk negeri hidup ketakutan. Semua harus tunduk pada kemauan sang raja. Jika ada warga negeri yang dianggap pembangkang atau tak mampu membayar pajak, sang raja tak segan-segan menjebloskannya ke penjara. Keadaan itu membuat para penduduk merasa panik dan muak terhadap kepemimpinan sang raja. Namun, mereka tak mampu berbuat apa-apa. Apalagi setiap hari para algojo istana yang berperangai kasar berkeliaran di rumah-rumah penduduk. Suatu ketika, datanglah seorang pengelana asing menghadap sang raja. Dengan penuh keberanian, pemuda bertubuh kekar itu mengkritik sang raja yang dianggap dungu dan bodoh. Yang mulia, hamba telah berkeliling hampir ke seluruh dunia. Namun baru kali ini hamba menemukan seorang raja sebodoh Paduka, kata sang pengelana dengan sorot mata yang teduh. Tentu saja sang raja amat murka. Ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap pemuda yang dianggap lancang itu. Namun, sang pengelana mampu berkelit sembari berkata, "Sikap itu telah membuktikan bahwa Paduka memang raja yang bodoh. Raja yang arif dan bijaksana tak akan pernah bertindak ceroboh. Perlu Paduka ketahui, nama hamba sudah terkenal di mana-mana. Semua raja selalu memandang hamba dengan penuh rasa hormat." Kata-kata sang pengelana itu dirasakan seperti pedang yang merajam telinga sang raja. Ia tersentak, benar-benar merasa telah ditelanjangi. Apabila Paduka memang bukan raja yang bodoh, pasti mampu menjawab 3 pertanyaan hamba. "Apa saja pertanyaanmu, hai orang asing?" tanya sang raja dengan sorot mata penuh kebencian. "Pertama, di manakah letak pusat bumi? Kedua, berapa banyak jumlah bintang di langit? Dan ketiga, apakah yang diinginkan sang raja dewa terhadap negeri ini?" Sang raja kebingungan. Berkali-kali ia menatap wajah para pengawalnya yang tertunduk dan membisu. Suasana menjadi hening. Hal itu membuat perasaan sang raja makin gusar. Merasa telah dipermainkan oleh pengelana asing yang sama sekali tak dikenalnya. Sang pengelana bersorak dalam hati. Ia yakin sang raja telah terperangkap dalam jebakannya. "Hamba memberi waktu 3 hari kepada Paduka untuk menjawabnya. Paduka boleh minta bantuan siapa saja," ucap sang pengelana memecah keheningan sambil berjingkat keluar istana. Sepeninggal sang pengelana, sang raja segera mengumpulkan para menteri, hulu balang, penasihat, ahli nujum, dan warga yang cerdik. Ia memerintah mereka mencari jawaban dalam waktu 3 hari. Mereka yang tak mampu menjawab akan dijebloskan ke penjara. Ketika sang pengelana kembali ke istana, orang-orang yang dipercaya oleh sang raja telah memberikan jawaban masing-masing. Namun, sang pengelana dengan mudah mampu membuktikan jawaban mereka tidak ada yang benar. Sang raja makin murka. Yang gagal memberikan jawaban benar segera dijebloskan ke penjara. Memasuki hari ketiga, sang pengelana sudah tiba di istana pagi hari. Ketika tiba di ruang pertemuan, tak seorang pun yang hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tinggal sang raja dan sang pengelana yang duduk berhadapan. Dengan sendirinya, sang rajalah yang harus menjawab sendiri.
terjadi perdebatan seru. Sang pengelana yang cerdas itu berhasil mementahkan jawaban-jawaban sang raja dengan alasan-alasan yang masuk akal. Sang raja makin tersudut. Peristiwa di istana yang sudah berlangsung 3 hari itu terdengar oleh seorang pengembala kambing. Orangnya masih muda, kepalanya tertutup kopiah yang terbuat dari kulit kambing. Tubuhnya kurus dan dibalut jubah putih. Namun, wajah dan sorot matanya memancarkan bahwa ia seorang yang cerdik dan banyak akal. Ia berusaha ikut mencari jawaban atas ketiga pertanyaan itu. Seperti mendapatkan ilham, ia bergegas menuju ke istana sambil membawa tongkat gembala. Melihat kehadirannya, para pengawal istana hendak menghardik dan mengusirnya. "Izinkan aku masuk. Aku akan menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh sang pengelana. Nasib negeri ini ada di tanganku," jawab sang penggembala bersikeras untuk masuk ke istana. Namun, para pengawal tampaknya sulit diberi pengertian hingga akhirnya terjadilah keributan. Kejadian di depan pintu gerbang istana itu terdengar juga oleh sang raja yang sedang putus asa. Ia segera menyuruh penggembala untuk menyadapnya. "Anak gembala jelek, benarkah kau ingin menjawab 3 pertanyaan itu?" tanya sang raja dengan mata membelalak. "Benar, Yang Mulia," jawab sang penggembala tenang. "Tahukah kamu akibatnya jika gagal menjawabnya?" "Hamba tahu, Paduka." "Baiklah, silahkan kau menjawabnya. Tapi ingat, jika gagal, kamu yang akan jadi gantinya," tegas sang raja. Sang penggembala menjawab dengan taksim. Tiba-tiba, sang penggembala meletakkan ujung tongkat gembalanya di lantai, persis di depan kaki sang raja. "Disinilah letak pusat bumi. Jika tidak percaya, Anda harus bisa membuktikan bahwa jawaban saya salah," kata sang penggembala sambil menatap wajah sang pengelana. Sang pengelana mengangguk-angguk membenarkan jawaban sang penggembala. "Lalu, apa jawaban dari pertanyaan kedua?" tanya sang pengelana sambil tersenyum. Sang penggembala bergegas tali kambingnya, lalu menghamparkannya di lantai. "Jumlah bintang di langit sama dengan jumlah serat yang ada pada tali saya ini. Kalau tidak percaya, silahkan menghitungnya," jawab sang penggembala. Lagi-lagi, sang pengelana mengenarkan jawaban sang penggembala. "Kini, apa jawaban dari pertanyaan terakhir?" serda sang pengelana. Sang penggembala berpikir sejenak. Sejurus kemudian, wajahnya tampak berbinar-binar. "Nah, Yang Mulia, izinkan hamba memegang pedang kerajaan. Setelah itu, hamba mohon Paduka turun sebentar dari tahta," minta sang penggembala sambil tersenyum. Seperti tersihir, tanpa berpikir panjang, sang raja meluruskan permintaan penggembala itu. Setelah memegang pedang kerajaan, sang penggembala tampak begitu gagah dan berwibawa, sangat kontras dengan penampilan sebelumnya. "Hai para pengawal, tangkap raja kejam dan lalim itu. Buanglah ia ke hutan rimba karena telah menghukum banyak orang yang tak berdosa," serunya kepada para prajurit istana. Melihat pakaian kebesaran yang dikenakan dan pedang kerajaan di genggaman tangan sang penggembala, para
prajurit dengan sigap menangkap sang raja yang serakah dan tamak itu. Kepada pengelana, sang pengembala mengatakan bahwa apa yang telah diperbuatnya merupakan kehendak sang raja dewa yang menginginkan pergantian kepemimpinan dan negeri yang besar dan kaya raya itu. Nah, semua pertanyaan Anda telah terjawab, kata anak gembala itu dengan sorot mata yang teduh dan wibawa. Sang pengelana mengangguk-angguk, lalu berjingkat keluar istana, meneruskan pengembaraan dari satu negeri ke negeri lain, entah sampai kapan. Mendengar sang raja yang kejam dan lalim telah terusir dari istana dan mengangkat sang penggembala menjadi raja, seluruh warga di seantero negeri menganggap sang penggembala telah menjadi penyelamat negeri dari kesewenang-wenangan raja yang serakah, tamak, kejam, dan lalim. Di balik kepala mereka membayangkan sebuah negeri yang subur, makmur, dan kaya raya yang diperintah oleh seorang raja yang adil, arif, dan